dari apa? Dari yang membatalkan wudu. Berarti jenengan mau sholat harus wudu dulu. Itu dilakukan di luar sholat. Itu namanya syarat sahnya sholat. Betul ya. Yang kedua, thaharatun anil najasati fi saubi wal badani wal makan. Suci dari najis baik itu pakaian, ya, badan maupun tempat. Itu dilakukan dalam sholat apa di luar sholat sampai membersihkan situ. Di luar itu namanya syarat sah sholat. Yang kedua, yang ketiga sitrul aurat, menutupin aurat. Yang keempat adalah istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Itu wajib hukumnya bagi orang yang sholat. Lalu bagaimana sholatnya tatkala di tengah-tengah lautan yang memang itu tidak menghadap kiblat? Kita naik kapal feri atau naik kapal terbang atau naik kereta. Tatkala waktu sholat dan itu tidak memungkinkan kita suruh nyetop pur ngomong pur gitu, ada pur, nah nggak mungkin kan? Atau di dalam bis, dan lo, umpama naik pesawat berdiri sih aku tak sholat, nggak mungkin kan? Nah, mau nggak mau itu dilakukan di dalam kendaraan. Bagaimana hukumnya tatkala kok nggak menghadap kiblat? Itu dirukhsah, diperbolehkan karena darurat, nggak harus menghadap tapi badan kita seolah-olah menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Ada dia. Tuh. Jadi kiblat itu wajib bagi yang memang mampu melakukan menghadap kiblat. Itu dilakukan di luar sholat atau di dalam sholat? Di luar. Jadi kita harus menghadap dulu kiblat. Ulul waktu, masuk waktu sholat. Yang keenam, al-ilmu bi fardiyati, mengetahui tentang kefarduannya. Yang ketujuh, Allah ayyata ya. Allah yataqida fardun min furudiha sunnatan. Nah, ini yang ketujuh adalah tidak meyakini bahwa di antara rukun-rukun sholat adalah sunnahnya sholat. Mengetahui kalau rukun itu termasuk wajib yang dilakukan dengan sunnah. Yang ke-8, istinabul mubtilati, yaitu menjauhi semua yang membatalkan sholat. Nah, itu rukun syarat sahnya sholat. Nah, yang selanjutnya kita masuk dengan pembahasan rukun sholat. Jadi tentang syarat sahnya sholat dilakukan di luar sholat, jenengan paham ya? Yaitu apa? Suci dari hadas kecil maupun besar. Mencucikan hadas kecil dengan cara apa? Berwudu. Hadas besar dengan cara apa? Mandi wajib. Sudah saya terangkan dulu ya tentang mandi wajib yang benar ya. Syaratnya yaitu airnya tidak mustakmal. Kalau air itu kurang dari dua, kalau lebih nggak apa-apa. Nah, itu mandi mandi hadas besar. Terus kita masuk dalam rukun. Tadi saya jelaskan tentang syarat sahnya sholat. Lalu rukun sholat. Apa arkanus sholat di sab'atu asyara? Rukun sholat itu ada 10. Yang pertama niat. Niat itu dilakukan di luar sholat atau dalam sholat? Di dalam sholat. Niat yang dimaksud di sini adalah niat fi qalbi, dalam hati, bukan fi lisani, bukan dalam lisan. Kalau niat dalam lisan itu di luar sholat, itu hukumnya niat dalam lisan itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Tapi yang wajib fi qalbi, dalam hati. Contoh, dengan mau sholat asar, sholli fardul asri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati. Kalau ma'mum ada ma'muman lillahi, kalau sendirian ada alillahi ta'ala. Itu hukumnya sunnah kalau melafadzkan niat itu. Nah, yang dimaksud di keterangan kitab ini, niat yang dimaksud fi qalbi, dalam hati. Ya, fi qalbi, dalam hati. Apa? Yang kedua, takbiratul ihram. Itu masuk dalam apa? Masuk dalam rukun sholat. Jadi tatkala jenengan niat itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu? Yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Diucapkan lewat hati. Ini itu yang wajib, Bu. Adapun sampai kok meniatkan
usolli fardhu asri, umpama sampean nggak apal, tidak dilakukan nggak apa-apa, sah hukumnya. Tapi menurut mazhab Syafi'i itu sunnah, lebih afdal diucapkan.